Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak jamaah majelis al-hikmah yang diridhai Allah. Mengingatkan nanti malam ada sholat tasbih, dilanjutkan dengan sahur bersama, dilanjutkan dengan kajian info kesehatan dari Dr. Sony. Kesehatan selama Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan sholat isyraq. Semoga jenengan sedaya diparingi kesehatan, berikan kesempatan untuk bisa mengikuti. Moga-moga Allah memberikan kelancaran semua. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdu lirabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Azim ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halimu ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Musi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumidu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwalu ya Akhir ya Dhahiru ya Batin ya Wali Mutali ya Baru ya Tawabu
Ya Muntakim Ya Afu Ya Ra'ufu Ya Malik Malikal Mulki Dal Jalali Wal Ikram Ya Muqsidu Ya Jami Ya Ghaniyu Ya Muni Ya Mani'u Ya Dar Ya Nafi'u Ya Nur Ya Hadi Ya Bati'u Ya Baqi Ya Warisu Ya Rasidu Ya Sabur Azza Jalla Dikruhu Bi Asma'ikal Husna Ighfir lana dhunubana Wali walidina Wa dhuriyatina Kafir an sayyatina Wastur ala uyubina Wajbur ala nuqsanina Warfa darajatina Wazidna ilman nafi'a Wa rizqa wasi'a Halalan tayyiba Wa amalan salihah Wa nawwir qulubana Wa yassir umurana Wa sahhi ajsadana Daima hayatina Ilal khairi qarribna Anis syarri ba'idna Wa kurba rojauna Akhiral nilnal munabalim Maqasidana Waqdi hawa ijana Walhamdulillahina Alladhi hadana Salli wa sallim ala Toha Khalilir Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiriz zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali tentang Asmaul Husna. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji Asmaul Husna yang ke-30, yaitu Al-Latif, yang maha lembut. Penguasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kepelikan-kepelikan dan perkara yang gaib tak dapat dirinci. Namun segala yang gaib dapat diketahuinya, seakan-akan yang gaib itu nyata. Adapun bahwa Dia Allah lembut dan penuh kebaikan dalam bertindak, hal itu tak mungkin untuk dirinci. Sesungguhnya manusia hanya mengetahui kebaikan tindakannya setelah mengetahui perbuatannya dan kehalusan dalam perbuatannya. Kalau pengetahuan tentang itu berkembang, pengetahuan mengenai makna nama Allah Al-Latif juga bertambah. Penjelasan hal itu membutuhkan pembahasan yang panjang. Namun kita dapat memberikan sedikit keterangan mengenai beberapa segi dari susunan keseluruhannya. Satu contoh, Dia Allah itu Al-Latif adalah Dia menciptakan janin dalam rahim seorang wanita dalam 3 kegelapan dan Dia melindungi dan memeliharanya melalui pusar
sampai janin itu berpisah dan menjadi mandiri dengan mengambil sari makanan melalui mulutnya. Kemudian dia mengilhamkan kepadanya untuk menggapai puting susu ibu dan meneteknya, sekalipun dalam kegelapan malam tanpa adanya instruksi atau penglihatan. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari ini kita mencoba mengkaji apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali mengenai kandungan daripada Asmaul Husna yang ke-30, yaitu Al-Latif, Allah yang Maha Lembut. Di sini Imam Al-Ghazali memberikan gambaran pada kita agar kita mencoba memahami tentang diri kita. Jadi betapa detailnya yang pelik-pelik oleh Allah itu sedemikian rupa diatur. Dari janin di dalam kandungan sudah disediakan makanan. Dan dia tidak bernafas tapi tetap hidup, Pak. Ibu-ibu tahu enggak bayi di dua-duaan bernapas enggak itu yang mengandung? Mulai bernapas itu setelah di dunia ya. Tapi kalau di dalam kandungan, tapi kok hidup? Nah ini, padahal kita tidak bernafas beberapa menit saja sudah susah payah. Nah ini, sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu. Setelah bayi itu keluar dari rahim seorang ibu, sudah disiapkan makanan dari ASI. Nah, ini coba kalau ibu-ibu tidak hamil kan ASI tidak diproduksi. Tapi ketika hamil ASI diproduksi. Nah ini satu yang pelik-pelik lah. Itu setelah bayi itu lahir tanpa ada perintah. Jadi ketika dia haus, begitu melihat puting susu ibu langsung dia meneteknya. Dan setelah berbulan-bulan, lalu karena produksi ASI itu berkurang, sementara kebutuhan nutrisi itu bertambah, maka Allah menyiapkan makanan untuk si bayi itu akan berkembang. Lalu makanan itu bentuknya tidak seperti susu lagi, lembut, cair. Makanan itu pasti nanti akan keras. Maka Allah menyiapkan untuk bayi itu gigi. Bayangkan kalau bayi lahir sudah ada giginya, ibu-ibu susah itu. Bapak enggak tahu, tapi ibu-ibu yang merasakan. Ya Bu ya, kalau bayi lahir langsung giginya sudah tumbuh, wah nanti tiap malam nangis itu. Yang nangis bukan bayinya, ibunya karena digigit. Kalau bapak yang gigit mungkin beda ya. Itu luar biasa ini Allah. Jadi sudah ketika bayi itu kekurangan produksi makanan ASI itu sudah berkurang, sementara kebutuhan dia itu tambah, lalu siapkan Allah gigi. Dan gigi pun itu tidak sama. Sudah Allah rancang Pak Bas. Gigi geraham. Untuk apa itu geraham itu? Untuk mengunyah. Ada gigi taring. Untuk apa Pak? Ada gigi seri yang untuk luar biasa itu. Itu semuanya berfungsi Pak. Kalau kita tidak ada gigi geraham, ngunyahnya tidak bisa sempurna. Bisa ditanyakan Bapak-bapak yang giginya geraham sudah habis itu. Itu rasanya seperti apa? Makan sate ya tidak bisa lembut. Ini, nah ini, apalagi makan kacang asin, wah tambah bal-balan kesana kemari tidak lembut-lembut. Ini luar biasa Allah. Kita dituntun oleh Imam Al-Ghazali berpikir seperti itu. Tidak cukup Abbas. Setelah makanan itu dikunyah lembut, Allah siapkan sekop seperti ngaduk. Orang bangunan itu Pak ada sekop toh. Setelah ngumpul di sekop taruh di ember. Lah lidah itu sekopnya Pak.
bisa membawa. Bayangkan kalau tidak ada lidah itu ngumpul di mulut, ke belakang tidak bisa itu karena sekopnya tidak ada. Ini, jadi lidah di samping berfungsi untuk berbicara, juga sebagai sekop membawa makanan ke tenggorokan. Ini Allah siapkan. Itu baru dari mulut kita, belum lagi mata. Mata ini sudah dibuat sedemikian, ada alis, ada sitip. Bayangkan kalau orang itu tidak punya alis, itu keringat langsung bablas kena mata. Tapi dengan alis itu kan bisa minggir. Dan alis itu dibuat sedemikian rupa, yang belakang ini agak banyak. Tujuannya biar tidak ke sini, keringat bisa minggir. Nah kalau ada inovasi alis dicukur terus dibuat, nah itu beda lagi Pak. Nanti kalau keringat bisa bablas karena alisnya kan pakai pensil itu. Nah itu inovasi yang enggak tahu itu keliru apa enggak itu. Belum lagi sitip ini ada fungsinya, kalau ada hewan di sini dengan sitip itu enggak langsung masuk ke mata, ada semut. Pas sholat semutnya di sini. Nah kalau enggak ada sitip kan masuk mata, ada sitip terhalang. Nah ini kalau kita teliti seperti itu. Belum lagi hidung kita. Hidung kita itu di dalam hidung ada rambut-rambut. Itu kalau enggak kita pahami ya apa atau Allah kok enggak bikin rambut di dalam hidung. Itu kalau besok Pak ya ada kedokteran ya. Nah itu tahu Pak dokter itu, fungsi rambut itu agar virus tidak langsung masuk, terhalang dengan itu. Dan di situ ada lendir, yang lendir itu berfungsi bisa membunuh virus itu. Nah, luar biasa, Allah sudah mengatur sedemikian pelik-pelik diatur. Belum lagi ketiak, kenapa kayak rambut, lah itu kita belum tahu itu. Itu kalau saya analisa itu biar laris Rexonanya Pak. Kalau tidak ada rambutnya Rexona tidak laku, karena yang bikin bau kan rambut itu. Sehingga ibu-ibu mesti pakai Rexona. Tuh. Jadi luar biasa, belum lagi adanya kumis, adanya jenggot. Nah, kumis ini kalau tidak dibikin kumis Pak Pardi nanti tidak beli gol. Tidak beli gunting. Dengan adanya kumis kan kita sering kerok-kerok lah Pak Bas. Nah itu butuh lapangan pekerjaan bikin silet gul atau mungkin alat penyukur. Sehingga dengan adanya kebutuhan itu butuh pabrik yang bikin itu. Nah pabrik itu butuh tenaga bahan baku. Pakai lapangan pekerjaan lagi. Allah menyiapkan sebenarnya luas. Belum lagi ya kuku lah. Kuku ini kenapa setiap kita potong tumbuh? Ya ini juga memberikan manfaat pada kita. Coba kalau kuku ini tidak tumbuh, ketokan kuku tidak laku. Tidak tumbuh. Coba. Sehingga oleh Allah dibikin panjang, ketok, nanti tumbuh lagi, ketok lagi. Berulang-ulang diketok. Ketokan kuku lama-lama kan tumpul, beli lagi. Yang jualan ketokan kuku. Begitu juga rambut. Rambut ini kebanyakan kan enggak nyaman toh Pak kalau gondrong. Walaupun toh ada sebagian orang itu yang mau gondrong ya. Tapi bagi bapak-bapak mesti enggak enak ya Pak. Pak Gerto ya, kalau rambut kita agak panjang dikit kan enggak nyaman itu. Kita mesti datang ke tukang cukur. Butuh tukang cukur, lapangan pekerjaan tukang cukur. Nah, tukang cukur itu bukan alat yang buat nyukur, lapangan pekerjaan lagi. Udah ini, kita dengan memahami Al-Latif ini, kita bisa paham, Allah itu begitu luas kemurahannya. Menciptakan ini tidak sia-sia, tidak ada yang sia-sia, semuanya. Karena kita terbatas saja sehingga seolah-olah ciptaan Allah itu kurang memberikan manfaat.
Kenapa Allah menciptakan nyamuk? Coba. Nyamuk itu kan mengganggu kita toh. Terutama ketika sholat. Untung ini ada AC-nya, belum ada AC-nya. Dulu saya sholat sering dicokot nyamuk. Nah itu sholat mau khusuk piye. Dibetah-betah nyamukin ndak nyokote. Lorune apa gatel sih San. Nah ini akhirnya apa? Sehingga ada obat nyamuk ya Pak Pes. Kalau sekarang dengan adanya AC akhirnya nyamuk. Nyamuk kan kalau tempat dingin tidak senang. Senangnya yang sumuk-sumuk. Sehingga dengan kondisi ini berarti nyamuk itu juga menantang. Orang-orang dulu, orang-orang kafir Quraisy itu ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah coba Tuhan orang-orang kafir itu berhala-berhala. Tidak usah susah-susah mikirkan bikin matahari, mikir bikin langit, bikin bumi itu susah. Suruh bikin nyamuk aja yang kecil itu loh. Bisa enggak? Itu ada surat apa itu ayat. Jadi tentang nyamuk. Lah wong bikin nyamuk aja tidak bisa kok suruh nyembah. Lah orang-orang modern pun ditantang. Mana ada? Walaupun toh bisa mampu menciptakan robot Pak Parti ya. Syukur bikin robot nyamuk. Nah itu ordernya seberapa itu. Nah kalau besar masih mudah ya Pak. Misalnya robot kasih skrup sekian-sekian bisa lah. Tapi robot nyamuk ukurannya itu. Nah mana? Jadi apa yang disombongkan oleh manusia dengan kecanggihan teknologi bikin robot nyamuk aja, apalagi kalau suruh bikin nyawa. Nah itu tambah susah lagi. Nyamuk saja Pak Giarto ya. Bikin nyamuk aja, orang-orang modern yang sombong-sombong merasa bahkan sampai Tuhan itu udah ada, itu bikin nyamuk aja. Lah terus dia akan mengatakan, nyamuk itu kan ada dengan sendirinya. Wah ini enggak masuk akal lagi. Wong kacamata ada aja karena ada yang mengadakan, masuk nyamuk seperti itu tidak ada yang mengadakan. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu buah apa yang kita peroleh dari mengkaji Al-Latif yang Maha Lembut? Ini memberikan kesadaran buat kita bahwa kita itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap melakukan pekerjaan itu harus teliti sedetail-detailnya. Terutama di dalam melaksanakan ibadah. Ibadah itu kan ada yang katakanlah pokoknya saja tanpa detail. Jadi ibarat manusia ya ada pokoknya aja. Manusia asal ada kepala, ada badan, ada kaki, itu cukup manusia. Tapi kan tidak sempurna. Misalkan manusia tangannya potong, itu tetap disebut manusia. Tapi kan kurang sempurna. Begitu juga ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu perlu kita yang lembut-lembut kita perhatikan. Pakaiannya paling tidak, kaos pun bisa Pak. Pak Bas, sholat pakai kaos itu sah. Tidak dilarang. Tapi masuk kita menghadap Allah pakai kaos. Menghadap Pak RT saja dianggap tidak sopan kok. Apalagi menghadap Allah, gitu. Apalagi terus paling tidak kita berusaha ya kalau lengan pendek pun sah, tapi lebih bagus lengan panjang. Ini kita terus sholat tidak pakai pecis pun sah, tapi kan akan lebih bagus kalau pakai pecis. Karena apa? Al-adatu muhakamah, kebiasaan itu menjadi hukum. Jadi kebiasaannya orang sholat itu pakai pecis, kita ya pakai pecis. Ya kalau enggak pakai pecis sah-sah saja. Tapi kan akan lebih sempurna kalau pakai pecis. Jadi al-adatul muhakamah, kebiasaan itu menjadi hukum. Dihukumi secara kebiasaan itu. Jadi apalagi kalau Pak Bas pakai serban, wah bagus lagi. Tapi pakai sorban pas nyanyi malah.
abang-abang gendera londo. Waduh. Ngetan sithik kuburan mayat. Nek kuburan mesti mayat to, Pak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.